1, 2, 3. Halo Bu Suin dan teman-teman. Untuk pada kesempatan kali ini, kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perang Banten terhadap FOC. Untuk anggota-anggota kelompok 5 terdiri dari Nelson Sebastian, Ethan Alexander Rayanto, Kenneth Manggala Putarim, dan saya sendiri yaitu Christian Kurniawan. Jadi sebelum mengetahui cerita perlawanan tentang dari Banten kepada VOC, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih yang menjadi penyebab utama terjadinya perlawanan tersebut. Jadi penyebabnya itu adalah karena pada saat itu Banten terkenal dengan kesultanannya yang sangat maju sehingga menarik banyak perhatian akan para pedagang dari luar negeri. Salah satunya adalah negara Belanda. Akhirnya Belanda pun memonopoli perdagangan Banten dengan cara seperti menghalangi kegiatan perdagangan di Banten, memblokade kapal dari Tiongkok yang membawa barang-barang jualan menuju Banten, dan perlakuan-perlakuan lainnya. Hal ini tentu saja membuat Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu raja yang saat itu memimpin Banten, kesal dan akhirnya memutuskan untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda VOC. Jadi tahun pertama yang kita baca dari sumber itu ada tahun 1596. Jadi tahun 1596 itu pertama kalinya Belanda datang ke Indonesia. Terus 1650-an awalnya Belanda itu nggak suka sama VOC. Terus mereka melakukan perlawanan kepada VOC. Nggak lama Banten mulai mengalami perkembangan pesat dan menjadi daerah yang populer. Terus pada tahun 1681, Istana Surosowan berhasil direbut oleh Sultan Haji dan VOC. 1682, pasukan Sultan Haji berhasil didesak oleh pasukan Sultan Ageng. Lalu Sultan Haji meminta bantuan VOC dan berhasil memukul mundur Sultan Ageng ke Bogor. Pada tahun 1683, VOC berhasil menangkap Sultan Ageng dan dijadikan sebagai tahanan. Saya akan menjelaskan kronologi. Jadi, Belanda pertama kali datang ke Indonesia di Banten, Jawa Barat. Tetapi Banten langsung diusir karena mereka kasar dan sombong. Sekitar tahun 1650-an, Banten mengalami perkembangan dan menjadi daerah yang lebih populer. Pada tahun 1681, Istana Surosowan berhasil direbut oleh Sultan Haji dan VOC. Sultan Haji ini adalah anaknya Sultan Ageng. Setelah setahun kemudian, pasukan Sultan Ageng berhasil mendesak pasukan Sultan Haji. Setahun lagi setelah itu, pada tahun 1683, Sultan Ageng berhasil ditangkap oleh VOC. Dengan Sultan Ageng ditangkap, pasukan Banten pun usai. Hasilnya VOC monopolikan perdagangan di pesisir Jawa. Jadi tokoh-tokoh yang terlibat itu, yang pertama ada Cornelis de Houtman. Tokoh ini membawa Belanda ke Indonesia pertama kalinya, tepatnya pada di Banten. Terus yang kedua ada Sultan Ageng Tirtayasa, pemimpin Banten dan yang melakukan penyerangan terhadap VOC. Tokoh ini juga membuat Banten berkembang pesat. Yang ketiga ada Sultan Haji. Sultan Haji itu anak dari Sultan Ageng Tirtayasa. Dia melakukan kerjasama sama VOC dan menyingkirkan ayahnya dari tahtanya. Kemudian setelah terjadinya perlawanan yang begitu luar biasa, akhir dari perlawanan ini itu
kita bisa tahu bahwa akhirnya pada tahun 1683 Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap oleh VOC dan dijadikan tahanan seumur hidup di Batavia atau yang kita kenal sekarang itu di Jakarta. Kerajaan Banten pun akhirnya jatuh ke tangan VOC dan mengangkat Sultan Haji, yaitu anaknya Sultan Ageng, sebagai raja pada saat itu. Kemudian VOC juga berhasil memonopoli perdagangan di Banten. Untuk slide berikutnya akan mengenai tentang fun fact yang terjadi pada peristiwa tersebut. Untuk fun fact pertama yaitu mengenai perlawanan rakyat Banten. Pada tahun 1656, rakyat Banten bangkit melawan VOC karena mereka tidak ingin perdagangan mereka dikuasai oleh Belanda. Banten adalah salah satu pusat perdagangan rempah-rempah yang penting dan VOC sangat berambisi untuk menguasai wilayah tersebut. Perlawanan ini adalah bukti bahwa Banten tidak mau menyerah begitu saja terhadap dominasi VOC. Untuk fun fact kedua yang mengenai kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Ageng Tirtayasa adalah sosok penting dalam perlawanan Banten. Ketika VOC berhasil merebut Istana Surosowan pada tahun 1681, Sultan Ageng tidak menyerah. Ia memimpin rakyatnya untuk terus melawan dan bahkan membangun keraton baru di Tirtayasa. Ini menunjukkan bahwa meskipun kehilangan pusat kekuasaan, semangat perlawanan tetap kuat. Untuk fun fact ketiga yang mengenai kelanjutan perlawanan meski istana jatuh, meskipun Istana Surosowan berhasil direbut oleh VOC, rakyat Banten tidak putus asa. Mereka terus melakukan perlawanan yang menunjukkan tekad kuat mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan melindungi kepentingan perdagangan mereka dari cengkeraman Belanda. Untuk fun fact keempat yang mengenai penangkapan Sultan Ageng Tirtayasa, pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya ditangkap oleh VOC. Penangkapan ini adalah kayak pukulan besar bagi Banten, tapi perlawanan rakyat Banten yang gigih telah meninggalkan jejak dalam sejarah sebagai contoh perjuangan melawan kolonialisme. Fun fact kelima yang mengenai peran Banten dan kepentingan rempah-rempah. Peran Banten ini juga menunjukkan betapa pentingnya perdagangan rempah-rempah tersebut bagi Belanda. VOC rela melakukan perang panjang dan berdarah untuk menguasai perdagangan ini yang menjadi sumber kekayaan besar bagi mereka di Eropa. Perlawanan Banten adalah peringatan bahwa kekuasaan atas rempah-rempah tersebut bukanlah sesuatu yang mudah didapatkan. Ini adalah sumber-sumber yang kami gunakan untuk mencari segala informasi yang terdapat di dalam penjelasan kami tentang perlawanan Banten terhadap VOC. Saya ada kelompok kita. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Kalau ada pertanyaan, tolong menuliskan di komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua.